Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Yeay. So, alasan aku membuat video ini adalah supaya kita tahu ketika kita nggak beli barang ini selama setahun, maka kita bisa ngumpulin berapa duit. Nah, setelah aku hitung-hitung nih, kalau kita nggak beli barang ini selama tahun 2022, ternyata kita bisa saving money itu sampai belasan juta rupiah setahun ya. Terkadang nih, kita nggak perhatiin bahwa hanya dengan tidak membeli barang kecil ini aja selama setahun, itu ternyata bisa saving a lot of money ya buat kita. So, mari kita bahas apa aja sih ke-35 item yang gak aku beli di tahun 2022. Check it out. Yang pertama, Blush On. Kebetulan aku beli lip serum, jadi lip serum ini ketika aku aplikasikan di pipi itu jadi buat pipi tuh pink-pink merona ya, jadi cukup cantik hingga aku nggak beli blush on lagi selama 3 tahun terakhir. Yang kedua adalah eyeliner. Yang ketiga bedak contouring, karena untuk 3 tahun terakhir ini sebenarnya aku lagi mengurangi yang namanya pembelian makeup karena semakin kemarin aku tuh semakin suka dengan dandanan yang look natural. Yang keempat, makeup remover. Nah, ketika aku udah mengurangi beberapa item makeup tadi, jadi untuk membersihkan muka itu jadi lebih gampang ya. Jadi cukup pakai facial wash ya, nggak butuh lagi yang namanya makeup remover. Yang kelima, kutek atau nail polish. Memang aku nggak suka memakai yang namanya kutek atau nail polish, dan mamaku terbalik ya. Mamaku suka banget yang namanya nail polish atau kutek. Jadi aku nggak pernah beli, aku cuman pinjam atau ambil dikit atau pakai dikit koleksinya mamaku. Yang keenam, masker wajah. Aku udah punya serum wajah, jadi aku nggak butuh lagi namanya masker wajah. Yang ketujuh, conditioner. Kebetulan aku punya koleksi sampo dengan brand yang cukup bagus, jadi ketika aku pakai itu udah membuat rambutku halus ya. Yang kedelapan, sikat gigi. Seperti di videoku sebelumnya, ketika aku kunjungan dinas keluar kota, kerja keluar kota gitu, hotel kan menyediakan yang namanya sisir, juga sikat gigi, kadang juga ada sediain sabun dan juga sampo. Nah, biasanya peritilan kayak gitu itu aku nggak tinggalin di hotel, tapi aku ambil karena kan itu sudah menjadi hak miliknya kita ya. Nah, kebetulan nih sikat gigi yang aku koleksi itu cukup banyak ya. Jadi padahal kan kalau misalnya untuk sikat gigi sendiri itu kita cuma gunakan ya sebulan sekali baru bisa ganti. Nah, ini sikat gigi yang aku ambil, salah contohnya aku suka banget ya. Dan ini zero waste banget karena dia terbuat dari kayu. Dan ketika tidak kita pakai lagi, ini terurainya itu lebih mudah ketimbang kalau kita pakai sikat gigi yang terbuat dari plastik. Yang kesembilan itu gunting kuku. Gunting kuku ini sebenarnya adalah gunting kuku yang dipakai dari dulu ya. Udah sekitar berapa tahun ya? 10 tahun gak pernah ganti-ganti. Dan gunting kuku itu sebenarnya itu adalah gunting kuku yang dibawa mamaku dari Medan. Yang ke-10, catokan rambut. Ya, aku tahu ketika kita memakai catokan itu akan membuat rambut kita rusak dan aku jera. Dan sampai sekarang sih aku ngerasa aku gak butuh catokan baru lagi. Yang ke-11, air minum mineral dalam kemasan. Aku sudah membiasakan diri memakai water bottle ya, atau tempat minum. Jadi ketika aku minum, aku udah siap sedia ada minuman di dalam water bottle. Bayangin aja kalau misalnya kita 1 hari membeli air minum kemasan. Itu kita bisa buat harganya sebesar 3.000 ya. Kalikan aja 3.000 dikalikan 30. 1 bulan kita udah menghabiskan sekitar 90.000 rupiah. Dan kalau kita tidak mengkonsumsi air minum mineral dalam kemasan itu juga membantu lingkungan kan. Bayangin aja kalau plastik air minum kemasan itu lama banget, itu bisa sampai puluhan tahun baru bisa terurai. Yang ke-12, minuman soda. Semakin kemari semakin aware yang namanya kesehatan. Jadi ketika tahu kalau minuman soda itu nggak sehat buat kesehatan, ya aku nggak pernah konsumsi lagi. Yang ke-13, gym membership.
Semenjak pertama kemarin kita ngalami pandemik, aku sudah mulai membiasakan untuk melakukan olahraga di rumah, exercise di rumah. Ya minimal aku bawa jalan-jalan kedua dogi aku, itu juga udah buat ya dikit sehat lah. Yang ke-14, souvenir. Kalau misalnya aku pergi ke luar kota, aku nggak membiasakan diri lagi untuk membeli souvenir. Karena kalau dihitung-hitung, ternyata ketika aku membeli souvenir, kalau setiap keluar kota, itu ternyata budgetnya lumayan banyak ya. Yang ke-15, perhiasan imitasi. Dulu mungkin kalau misalnya ada perhiasan anting-anting yang lucu, itu biasanya aku beli online ya, itu aku beli gitu. Tapi untuk 4 tahun terakhir ini aku tuh nggak beli lagi. Aku lebih prefer sekarang itu membeli perhiasan itu yang memang emas ya. Kalau misalnya untuk perhiasan yang imitasi, sebenarnya ketika aku makainya itu buat gatel, jadi aku nggak pakai lagi dan aku nggak beli lagi selama 5 tahun terakhir. Yang ke-16, underwear. Tahun lalu memang ada promo yang cukup bagus di Wakol, jadi aku sudah membeli beberapa biji ya. Dan pengalaman aku ketika memakai brand ini itu cukup tahan lama, itu bisa 2-3 tahun. Ya, walaupun itu tergantung dari perawatan kamu dan dari cara kamu membersihkannya. Catatan juga nih buat minimalis people, menjadi seorang minimalis itu bukan berarti kita harus membeli barang yang murah dengan kualitas yang murah juga. Kalau aku tuh lebih prefer walaupun membeli brand atau produk yang lebih mahal, tetapi kalau misalnya memang itu lebih tahan, bisa sampai 2 kali lipat dari produk murah yang aku beli sebelumnya, ya why not. Yang ke-17, high heels. High heels itu aku hanya gunakan ketika beribadah ya ke gereja. Jadi so far karena cuma sekali 1 minggu dipakai dan aku masih ada high heels sebanyak 2 atau 3. Jadi ya untuk tahun 2022 ini sepertinya aku nggak akan beli lagi. Yang ke-18, baju baru. Terus terang, ini masih kelemahan aku ya, dan aku masih belajar, masih bertahan dan berusaha untuk tahun 2022 ini mengurangi yang namanya budget membeli baju baru. Jadi udah 2 tahunan ini aku itu hanya membuat target membeli baju baru itu sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika hari raya Natal, dan yang kedua ketika ulang tahun atau mungkin momen dimana aku memang pengen beli satu baju yang tren saat itu. Nah, pengalaman aku pernah men-stalking Instagram online, dan itu aku sudah stalkingin dari bulan April. Pada akhirnya aku membelinya di bulan November kemarin. 6 bulan aku berusaha dan pada akhirnya aku beli. Jadi sebenarnya kalau untuk beli baju baru aku tuh lebih prefer membeli baju yang second ya. Apalagi sebenarnya based on my experience, ketika kita membeli baju second itu ternyata banyak banget yang bagus-bagus. Nah, biasanya karena memang aku suka koleksi baju ya, jadi aku membeli baju second hand itu dengan target selama 6 bulan tuh aku hanya bisa beli 1 kali, dan budgetnya nggak banyak. Untuk sekali pembelian itu selama 6 bulan aku budgetin sekitar 100-150 ribu. Yang ke-20, baju colorful. Jadi udah 3 tahun belakangan ini aku tuh nggak pernah lagi beli baju dengan warna-warna yang kayak biru, hijau, kuning, merah. Nah, seperti yang aku sebutin tadi ya, karena aku nggak punya koleksi baju yang colorful, pada akhirnya aku membeli. Untuk 3 tahun belakangan ini aku sebenarnya itu lebih banyak membeli baju dengan warna putih, hitam, warna basic, atau warna monokrom gitu. Jadi ya untuk tahun 2022 kayaknya aku nggak mau juga beli yang namanya baju colorful. Yang ke-21, baju terbuka. Semenjak aku pelayanan ya aku juga lagi belajar untuk tidak menggunakan lagi yang namanya baju-baju terbuka. Entah kenapa ya aku juga sekarang lebih prefer ya baju-baju yang ya sederhana ya, nggak harus misalnya harus tali satu atau rok mini atau gimana gitu. Kecuali kalau di rumah mungkin ya masih pakai celana pendek ya, tapi itu untuk tidak dipakai di luar. Yang ke-22, tas bermerek. Dan memang aku nggak suka ya dari dulu tuh tas. Jadi kalau orang pada heboh pengen beli yang merek inilah, merek itulah, aku memang nggak begitu suka. Jadi ya untuk tas bermerek untuk tahun 2022 itu skip. Yang ke-23, jaket. Nah, aku juga ada dapat jaket dari perusahaan aku so far, jadi aku nggak butuh lagi namanya jaket di tahun 2022. Yang ke-24, dekorasi rumah. Aku terakhir kali itu beli dekorasi rumah ketika kemarin Natalan, karena juga ini rumah baru, jadi aku belum punya yang namanya pohon Natal, dan aku juga belinya itu online seharga 70.000. Kalau sekarang pengen mendekorasi rumah ya gunakan aja tanaman-tanaman aku.
Yang ke-25, furniture. Kemarin sempat berpikir pengen buat kitchen set, kabinet yang lebih gede, tapi ternyata harganya mahal, so kayaknya aku akan buat alternatif lain. Dan sebenarnya tuh pengennya itu dari tahun lalu tuh ya, pengen beli lemari pakaian yang lebih gede buat mamaku. Tapi sepertinya nggak tahun ini, mungkin aku next plan-nya di tahun 2023. Yang ke-26, air fryer. Tahun lalu aku udah beli air fryer, aku cukup sering menggunakannya dan aku suka. Jadi aku cuma butuh satu aja, nggak butuh dua. Yang ke-27, blender. Seperti yang di video sebelumnya, aku udah punya satu blender dan itu aku udah lama gunakan. Yang ke-28, peralatan dapur seperti piring, terus gelas, mug, dan juga sendok dan juga garpu. Udah cukup karena kami juga cuma berdua di rumah, aku dan mamaku, jadi ya enough. Yang ke-29 adalah print foto. Mungkin nggak ada lagi ya yang banyak gunain yang namanya print foto, kecuali memang kalau untuk dipajang, dan aku memang udah buatnya ketika mau pindah rumah kemari, jadi ya aku nggak butuh lagi di tahun 2022, ya cukup yang namanya digital foto aja. Yang ke-30 adalah jam tangan. Tahun lalu aku beli jam tangan, terus terang jam tangannya itu cukup mahal ya. Ketika waktu kemarin ke Jakarta di bulan November, kita waktu mau cek body itu kan ngelepasin semuanya namanya jam tangan dan tali pinggang. Jam tangannya ketinggalan di bandara, but ya anyway, tahun ini aku nggak mau beli lagi dan ya kan udah ada handphone ya, jadi harusnya kalau nggak pakai jam tangan juga is okay. Yang ke-31 adalah jurnal. Nah, dari perusahaan aku sekarang tuh aku ada dapat satu jurnal agenda yang sangat cantik dan aku suka. Jadi aku nggak mau beli lagi di tahun 2022, cukup satu aja jurnal agenda. Yang ke-32 adalah koper. Tahun lalu sebenarnya aku niat mau beli satu koper lagi ya, karena aku juga sering keluar kota, tapi pada akhirnya aku nggak jadi beli karena harganya cukup mahal, dan ya mudah-mudahan tahun ini aku tahan godaan ya guys. Yang ke-33 adalah handphone. Terakhir aku beli handphone itu di tahun 2017, dan memang aku punya target itu membeli gadget itu 5 tahun atau lebih ya. Jadi ya kalau menurut aku gadget itu kita harus targetin ya untuk menggantinya. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun ya, itu terserah kamu dan juga tergantung dari budget keuangannya kamu. Yang ke-34 adalah tali pinggang. Di video sebelumnya juga aku udah sebutin ya kalau tali pinggang itu adalah jenis barang yang jarang sekali aku pakai. Aku punya stok satu, aku juga nggak tahu mau gunakan untuk kemana ya. Jadi tahun 2022 aku nggak bakalan beli lagi. Yang ke-35 adalah dompet. Nah, dompet seperti yang di videoku sebelumnya itu, dompet yang aku pakai itu juga nggak merek-merek yang terlalu mahal ya. Mereknya itu yang harganya sekitar 70 sampai 100 ribu dan itu bisa tahan sampai ya 4-3 tahun gitu. Oke, itu aja 35 item yang nggak bakalan aku beli di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga acuan bagi kalian yang pengen planning ini, kira-kira apa aja yang bisa kalian hematin di tahun 2022 ini. Nah, buat kalian yang masih baru nih di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Thank you ya buat supportnya Minimalist People. Oke, Minimalist People, mudah-mudahan kalian suka and see ya.